Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah yang membuat malaikat Jibril alaihi salam ketakutan. Malaikat Jibril alaihi salam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia ataupun Jibril, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arash yang ditaati di sana, di dalam malaikat lagi dipercaya. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 19 sampai 21. Meskipun sedemikian agung kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril alaihi salam senantiasa takut apabila suatu hari kehilangan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan dari ensiklopedia Al-Quran bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan rangkaian pembicaraan yang berlangsung antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihi salam. Suatu hari malaikat Jibril alaihi salam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kabar kedahsyatan neraka. Malaikat Jibril berkata, "Neraka itu hitam pekat, bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi mati karena panasnya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi akan mati, karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk baunya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada malaikat Jibril, "Cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gentar yang mengakibatkan kematianku." Setelah menyampaikan tentang kengerian neraka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril pun menangis. Ketika melihatnya menangis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu?" Malaikat Jibril alaihi salam menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu jika Allah yang maha mengetahui kelak akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis? Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut." Setelah mendengar kekhawatiran malaikat Jibril alaihi salam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut menangis. Kedua makhluk mulia itu pun terus menangis hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat kepada keduanya seraya berkata, "Wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya." Maka keduanya pun merasa tenang. Lalu malaikat Jibril alaihi salam naik kembali ke langit. Kisah selanjutnya dalam kitab Al-Khusyu' fi Shalat karya Al-Hafiz Ibnu Rajab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama malaikat Jibril alaihi salam, lalu langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat. Lalu malaikat tersebut mendatangi Rasulullah dan malaikat Jibril. Ketika malaikat itu muncul, Rasulullah melihat malaikat Jibril tampak menciut dan gelisah. Malaikat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat ke arah malaikat Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril mengisyaratkan untuk memilih hidup sederhana. Dan Rasulullah pun menjawab malaikat tadi, "Aku memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya ataupun fakir miskin." Kemudian malaikat itu pun pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril alaihi salam. Lantas malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Kejadian ini sangat aneh sekali. Malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan wahai Jibril?" Malaikat Jibril alaihi salam menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat." "Siapa malaikat tadi?" tanya Rasulullah. "Dialah Israfil, sang peniup sangkakala," jawab malaikat Jibril alaihi salam.
Malaikat Israfil alaihi salam memiliki 600 sayap, sama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Namun satu sayap malaikat Israfil alaihi salam setara ukurannya dengan 600 sayap milik malaikat Jibril alaihi salam yang disatukan. Sosok malaikat Israfil alaihi salam sangat takut kepada Allah, hingga ia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril alaihi salam, sehingga tampak menjadi sangat kecil. Ketika malaikat Israfil alaihi salam turun ke bumi, malaikat Jibril alaihi salam mengira sudah datang waktunya hari kiamat dan sudah waktunya malaikat Israfil alaihi salam membunyikan sangkal kalanya. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril alaihi salam gelisah dan takut. Makhluk mulia sekelas malaikat Jibril alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diragukan lagi pangkat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun hal itu tidak menghilangkan rasa khawatir pada diri mereka akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu tetap waspada terhadap murka Allah dan menganggap kemuliaan yang diberikan kepada mereka adalah ujian bagi mereka. Lantas, bagaimanakah kita sebagai manusia yang hina? Apakah kita masih berani bersikap angkuh dan sombong? Bukankah kita sudah banyak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan suatu kaum karena kesombongan dan kedurhakaannya kepada Allah? Dan semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan menyadari betapa lemahnya kita dan betapa butuhnya kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kisah ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.